Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Raisya Nureni Putri dari Prodi Akuntansi. Nah, iman kepada Allah, apakah itu? Yuk belajar bareng-bareng tentang iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Secara istilah, iman artinya mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Lalu, iman kepada Allah artinya mempercayai adanya Allah dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dengan kalimat syahadat, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatannya itu apa? Perbuatannya itu seperti beribadah, terus taat kepada Allah, dan menjauhi larangannya, seperti itu. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dan dari apa yang mereka sifatkan. Nah, di sini maksudnya adalah sudah jelas bahwa Allah itu Esa, satu. Jika ada Tuhan selainnya, maka dunia dan seisinya akan binasa. Tuhan itu hanya satu, tidak bisa dua, tidak bisa ganda, atau yang lainnya. Tauhidullah, apa sih itu tauhidullah? Adalah mengisahkan Allah, mengakui bahwa Allah itu satu. Nah, secara istilah, tauhidullah yaitu mengisahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Di dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 sudah jelas bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Allah itu tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang sesuatu yang menyerupainya. Ini sudah jelas ya, Allah itu Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tauhidullah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, artinya mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya. Kita percaya pada apa yang Allah ciptakan, Allah tentukan, dan sebagainya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan makhluk hidup, mendatangkan bahaya dan manfaat, dan memberi rezeki dan lainnya. Di dalam Al-Fatihah ayat 2 sudah jelas bahwa Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan Nabi Muhammad bersabda, engkau adalah Rob dari langit dan bumi. Ini sudah jelas bahwa Allah itu penguasa alam semesta. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yang artinya mengisahkan Allah dalam beribadah, seperti berdoa meminta sesuatu hanya untuk Allah, berkurban menyebut dengan nama Allah, zakat, puasa, sholat itu hanya untuk Allah. Pokoknya segala bentuk ibadah hanya diniatkan untuk Allah dan jangan diniatkan untuk orang lain atau benda-benda lain atau makhluk lain selain Allah. Karena di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa kita tidak boleh meminta sesuatu selain kepada Allah, tidak boleh syirik. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah tanpa tahrif, ta'til, ta'if, dan tamstil, atau tanpa menyelewengkan makna, menyerahkan makna, dan menyamakan dengan makhluk. Asmaul Husna berjumlah 99 dan sifat Allah itu ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib dan sifat mustahil Allah itu ada 20 dan sifat jaiz itu terserah. Bagaimana sih cara mengimani Allah itu? Nah, yang pertama yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Lalu menghindari perbuatan syirik dan menyekutukan Allah. Nah, syirik ini bentuknya yang seperti apa sih? Syirik itu yang seperti mempercayai zodiak, mempercayai ramalan, dukun, terus
percaya dengan bid'ah, khurafat, tahayul, seperti itu. Selanjutnya yaitu melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan melakukan kegiatan apapun dilandasi dengan niat kepada Allah. Langkah yang harus kita ambil untuk meningkatkan iman kita yang pertama yaitu berada di lingkungan yang islamis, lalu menuntut ilmu dunia dan akhirat, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu, melakukan kegiatan apapun dilandasi dengan niat kepada Allah, mentadaburi Al-Quran, melakukan segala sesuatu dengan berdoa, mengingat akhirat, tawadu dan muhasabah diri, yang seperti itu. Segala sesuatu, segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan dapat menambah pahala kita itu dapat meningkatkan iman kita. Selain itu, saya juga akan mengingatkan kepada teman-teman hal apa yang harus kita hindari agar kita tidak lemah iman, yaitu jauh dari lingkungan iman dalam waktu yang sangat lama, lalu jauh dari teladan yang baik, jarang menuntut ilmu syariat, berada di lingkungan yang maksiat, terlalu mengejar dunia, sibuk mengurus harta, istri dan anak, panjang angan-angan, dan berlebihan dalam segala hal. Poin-poin tersebut adalah poin-poin dari penyebab fluktuasi iman atau naik turunnya iman. Kita sebagai manusia itu juga memiliki hawa nafsu untuk berbuat maksiat, tapi kita harus menghindari hal tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat meningkatkan iman kita dan dapat menjauhi hal-hal yang dapat melemahkan iman. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.